Gatai, Kanzen, Putro Toys. Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Selamat datang di Putro Toys. Kali ini Putro Toys punya segmen baru lagi nih, yaitu segmen BM alias Bincang Mini Pla. Ya, meskipun yang akan kita perbincangkan kali ini bukan Mini Pla sih, melainkan SMP dari Go Hunter. Jadi seperti ini. Nah, untuk Go Hunter sendiri ini akan rilis, sebenarnya udah rilis ya di Jepang dan sudah sampai juga di Hong Kong dan sekitarnya. Cuman untuk sampai di Indonesia itu sekitar bulan Februari akhir atau Maret awal. Dan untuk SMP Go Hunter ini dia di harga 950.000 sampai 1.150.000. Kisaran range segitulah. Ya, maklum lah untuk harga SMP yang sekarang, karena Go King sendiri aja saya dapat di 1.050.000. Jadi langsung aja untuk SMP Go Hunter itu boxnya seperti ini. Jadi di bagian depannya itu seperti ini. Lalu untuk di bagian belakang boxnya itu seperti ini. Nah, kayak gini. Ini tuh hampir sama kayak box DX-nya. Jadi untuk DX itu seperti ini. Bedanya kalau SMP itu ada tulisan Shokugan Modeling Project, sedangkan kalau DX itu ya DX gitu. Nah, selanjutnya ini kita ada penampilan dari ketiga si Mecha Go Hunter ini, yaitu ada hiu martil, terus ada buaya, dan juga ada serigala. Nah, kalau kita lihat di sini, kita bahas dulu si serigalanya. Ini hampir sama kayak Go Tiger, jadi bagian punggungnya itu ada stiker, terus bagian kepalanya garis birunya itu ada stiker juga. Lalu untuk si buayanya sendiri, ini terlihat banget di bagian matanya, garis goldnya itu, garis emasnya, itu dia masih stiker. Tapi untuk matanya sendiri dan untuk bagian hidungnya sendiri itu udah pre-paint dari sananya. Lalu untuk si hiu martilnya ini, dia kayaknya belum kelihatan sih stikernya di mana. Cuman yang pasti di bagian siripnya itu sama kayak Go Shark. Dia itu ada stiker, terus di bagian logonya itu yang di bawah itu ada stiker juga. Next ke foto selanjutnya, ini ada penampilan dari buayanya secara dekat untuk bagian atasnya. Dan yang mengejutkannya, ini si buayanya ekornya ada artikulasinya gitu. Kalian bisa lihat sendiri, artikulasinya bisa miring kayak begitu, hampir sama kayak ekornya Dragon Caesar. Jadi ada artikulasi kayak gitu. Dan yang lebih kerennya lagi, dia di bagian punggungnya ini ternyata udah dicat semua. Kalian bisa lihat ini warna silvernya, terus warna goldnya. Ini udah dicat, karena kalau masih stiker itu bakal beda banget kelihatannya. Terus bagian silver di atas mulutnya itu juga udah dicat semua. Wah, ini keren sih, asli keren banget. Terus lanjut ke foto selanjutnya. Nah, ini ada pertarungan dari serigala sama si Go Lion. Nah, di sini lebih kelihatan lagi, ternyata logonya pun itu juga masih stiker sama kayak Go Tiger. Tapi di bagian ekornya ini, saya kurang tahu ini apakah stiker atau bukan. Ya, semoga aja ini udah dicat lah atau part yang ya begitulah gitu. Lalu next, ini ada penggabungan dari ketiga mecha si Go Hunter. Dan ini lebih kelihatan lagi, ternyata si bagian siripnya itu yang jadi ekornya Go Wolf itu kayaknya sih udah dicat ya. Ya, kita berdoa aja semoga udah dicat. Dan lagi-lagi di bagian logo si hiu martil dan juga si wolfnya ini, dia masih stiker. Ya, sama lah kayak logo dari si tangan-tangannya ini gitu. Lalu next, di bagian selanjutnya, nah ini penampilan jelas dari Go Hunter. Dan di bagian kakinya ini minim stiker banget sih. Jadi part kukunya itu kan udah silver. Ini semoga aja part yang digabungkan kayak gitu. Terus di bagian lututnya itu juga kayaknya sih part, jadi dia bukan stiker. Nah, terus di bagian samping kiri kanan mulut buayanya, ini saya kurang tahu apakah stiker atau part. Cuman semoga aja ini udah pre-paint ya, udah dicat dari pabriknya sama kayak Go Rhino yang di bagian depannya ini.
kayak gitu. Lalu untuk di bagian kepalanya Go Hunter ini, dia yang masih mode evilnya lah, masih mode jahatnya, jadi ada tanduk kayak gitu. Lalu next, nah ini ada penampilan jelas dari si Go Wolf-nya. Ternyata benar yang saya bilang, dia di bagian atasnya itu masih stikeran, dan juga di bagian kepalanya itu garisnya sih ini kayaknya stiker sih, saya kurang tahu dan masih ragu juga. Dan kita bisa lihat lebih jelas lagi bagian samping mulut buayanya itu, si garis goldnya ini kayaknya sih udah dicat dari pabrik. Ya semoga aja lah, jadi lebih minim stiker kan, kayak gitu. Lalu nextnya itu penampilan lebih dekat si hiu martilnya. Nah ternyata si hiu martil ini juga ada garis goldnya gitu. Kita juga masih belum tahu apakah ini stiker atau udah dicat. Ya berdoa aja semoga dicat ya. Karena kalau stiker tuh aduh males banget sih. Ya meskipun ini Go Hunter-nya termasuk SMP reguler sih, bukan yang premium Bandai. Cuman untuk harga 1 juta dan cuman ada 3 mecha, kayaknya aduh sayang banget sih. Lalu next, nah ini penampilan belakang dari si Go Hunter yang sudah saya bilang tadi, ini udah dicat di bagian silver-silvernya itu. Lalu next lagi, nah ini di bagian belakangnya ternyata dia bisa dibuka untuk artikulasi bagian kaki, bagian paha sih sebenarnya. Dan apakah dia ada artikulasi pinggul yang bisa berputar kayak gitu, itu kita masih kurang tahu juga. Ya semoga aja ada lah, karena aduh sayang sih kalau misalnya nggak ada kan. Lalu di nextnya, nah ini ada artikulasi tambahan untuk part pemegang pedangnya si Go Hunter ini, lebih ke tombak sih sebenarnya. Jadi si hiu martilnya ini dia bisa diputar kayak gitu. Ya seperti yang kalian lihat lah, ini bisa diputar kayak begitu. Lalu next, nah ini ada penampilan dekat dari kepalanya Go Hunter yang mode evilnya. Di sini semuanya udah dicat. Aduh, bersyukur banget lah udah dicat, kayak warna birunya, terus ada matanya juga, dan ada tanduknya itu yang warna gold. Lalu selanjutnya, nah ini Go Hunter yang sudah yang mukanya itu udah kebuka gitu, yang udah jadi baik. Dan di sini matanya itu juga sudah di pre-paint, udah dicat dari pabriknya, dan bagian mulutnya itu juga dia udah dicat. Wah ini bakal keren banget sih asli. Lalu selanjutnya itu, nah di sini kita dapat juga part tambahan atau part former untuk pemegang senjatanya itu, si tombaknya di bagian kaki belakangnya. Well menurut saya ini malah lebih bagus sih, karena ini bakal lebih kokoh gitu, nggak gampang jatuh kayak begitu. Karena si kakinya sendiri ini termasuk agak kecil ya untuk sebagai penopang tombak gitu. Lalu nextnya, nah ini ada jurusnya si Go Hunter, saya lupa namanya. Ini jurus yang, wah ini keren banget, yang ngeluarin bola itu. Lalu selanjutnya, nah ini juga sama, ada jurusnya kayak tadi. Dan di bagian ekornya si Go Wolf itu ternyata bisa nempel juga di mulutnya Go Wolf. Ya akurat lah sama kayak filmnya. Terus selanjutnya, nah ini ada si Go Hunter-nya itu yang megang senjatanya lurus kayak begitu. Ya seperti sudah kita lihat tadi, si hiu martilnya itu kan bisa diputar untuk pegangannya itu. Dan di sini ada artikulasi lutut dan juga bagian telapak kaki itu dia ada artikulasinya. Pahanya pun juga ada artikulasinya gitu. Lalu nextnya, nah ini lebih terlihat jelas lagi untuk artikulasinya. Jadi di bagian kakinya, di bagian paha dia bisa ke samping, lalu bagian lutut juga dia bisa ke belakang, lalu bagian telapak kaki dia bisa ke kiri kanan juga. Semoga aja si telapak kakinya ini juga bisa ke depan belakang juga gitu ya, biar lebih ya akuratable lah gitu. Ya begitulah pokoknya. Terus bagian kepalanya dia bisa berputar, terus bagian tangannya, bahunya itu sama kayak Gawking yang bisa ke atas gitu. Lalu nextnya, nah ini ada pertarungan sengit dari Go Hunter dan juga Gawking yang keren banget sih, apalagi di foto dari atas gitu kan. Nah terus selanjutnya ada
Nah, ini penggabungan Gao Hunter sama Gao Polar dan Gao Bear yang jadi Gao Hunter Double Knuckle. Persis kayak di seriesnya, si dua beruang ini dia ngeluarin tembakan kayak gitu, nih, ngeluarin busternya gitu. Lalu selanjutnya, nah ini nih, penggabungan dari Gao King dengan Gao Wolf dan juga Gao si Hiu Martil itu. Ya meskipun jatuhnya nggak bergabung semua, karena cuman gantiin tangan aja untuk tim utama yang bergabung dengan Six Ranger-nya. Tapi ya ini masih oke lah ya, masih bisa ditolerir. Nah, selanjutnya itu seperti ini. Ini ada Gao Armadillo yang jadi finishernya juga. Ini juga mantep banget. Nah, ini nih yang terakhir, kita dikasih leak untuk keluaran SMP selanjutnya. Kalian tahu lah ya, ini leak apa. Dan mecha ini yang paling saya tunggu-tunggu banget. Dan berharap jangan premium Bandai. Tolong Bandai, jangan premium please. Yaitu ada SMP Gao Icarus. Wah, ini yang paling saya tunggu. Kalau kalian gimana? Nungguin juga nggak nih untuk si SMP Gao Icarus ini? Gao King dan Gao Muscle aja udah sekeren ini, apalagi Gao Icarus kan. Tapi kalau kita lihat di sini, dia bagian kakinya itu udah ada Gao Rhino dan Gao Armadillo. Yang saya agak khawatirkan, apakah si Gao Rhino dan Armadillo ini bakal bakal kayak dummy-nya Gao Bison, atau dia dapat baru lagi. Sebenarnya kalaupun dapat baru lagi agak sayang banget sih, karena kan kita udah dapat Gao Rhino gitu. Jadi saya berharapnya malah dapat Big Lion dan juga si Gao Elephant, biar nantinya bisa jadi Gao Centaurus yang kayak begini gitu. Ya, semoga aja deh gitu. Untuk SMP Gao Hunter ini udah pasti bakal di-review sama Putro Toys di akhir Februari nanti. Pokoknya tungguin aja deh. Jadi sekian dulu bincang Minipla dari SMP Gao Hunter. Jangan lupa di like, subscribe, dan share juga untuk ngeliat review SMP Gao Hunter nanti. Kurang lebihnya mohon maaf. Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Dadah!